Bapak Ibu Saudara, kita mengingat kembali 3 minggu ini kita sudah belajar bahwa Allah sudah memberi kita pengampunan dari segala dosa dan kejahatan kita melalui tubuh dan darah Yesus yang mati di salib dengan sempurna, bukan dicicil. Amin. Sudah dilunasi, sudah dibayar kontan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di salib. Allah mengampuni bahkan melupakan semua dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan untuk selama-lamanya. Kita diciptakan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kita hidup sebagai orang-orang benar di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang kudus, ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Nah, hari ini, pagi ini temanya adalah Tuhan tidak bisa jauh dari Anda dan saya. Ya, amin. Tuhan tidak bisa jauh dari Anda dan saya. Memang benar, kalau di luar kita banyak mendengar, Tuhan menjauh dari orang-orang berdosa. Apalagi kalau sudah menyinggung kitab Yesaya pasal 58 itu, oleh karena dosamu, oleh karena kejahatanmu lah, telinga Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, tetapi yang menjadi pemisah antara kau dan Tuhanmu adalah kejahatanmu. Itu jauh dinyatakan sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi saya mau beritahu apa yang terjadi, kerinduan Tuhan kepada kita yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa jauh dari Anda. Amin. Hari ini kita mau punya pewahyuan yang baru. Hari ini kita mau belajar mengetahui bahwa Tuhan tidak bisa jauh dari hidup kita. Ya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Nah, kita baca bersama-sama ayat ini. Kelihatan besar sekali ya. Mantap sekali. Oke, kita baca. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, saya tandai yang berwarna kuning emas itu menjauhkan diri. Tapi saya ulangi lagi, Ibrani pasal 12 ayat 15 ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, muncul pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan bisa menjauh dari kita? Apakah anak Tuhan bisa menjauh apalagi kehilangan kasih karunia? Apakah dosa itu membuat Tuhan jauh dari kita? Apakah dosa itu menyebabkan Tuhan menghukum kita? Apakah dosa itu menyebabkan Tuhan menjauhi kita? Saudara-saudara, saya menemukan jawabannya. Saya menemukan jawabannya itu ada 2. Yang pertama, Tuhan tidak bisa. Yang kedua adalah bisa juga kehilangan. Nah, inilah yang mau kita bahas. Apa maksudnya dari pernyataan ini, pertanyaan-pertanyaan ini? Saudara semua siap untuk belajar? Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara ketika faham ini, ketika faham isi hati Tuhan, justru ketika kita gagal, kita tidak akan lari sembunyi dari Tuhan. Ketika kita memahami kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita tersandung melakukan kesalahan, kita akan justru lebih senang lari kepada Tuhan. Amin. Selama ini banyak kita dengar kesaksian, aduh saya tidak layak untuk ketemu Tuhan. Iya kan?
Saya sia-sia, apa gunanya pergi ke gereja? Saya sedang salah, saya sedang berdosa. Ya, bahkan di dalam pertengkaran rumah tangga pun dahulu ketika kita didapati suami atau istri, karena kita tidak mengikuti standar sebagai suami atau istri berkomentar, sia-sia, percuma kamu ke gereja mencari Tuhan. Kan dulu begitu. Seolah-olah karena mengatakan Tuhan jauh darimu karena perbuatanmu tidak mengikuti sebagaimana standar suami istri, standar sebagai seorang anak. Karena kelakuanmu yang buruk, tingkah lakumu yang tidak benar. Jadi biar kamu memuji Tuhan bertepuk tangan, maka dikatakan sia-sialah. Hari ini kita mau belajar, benarkah Tuhan menjauh dari kita? Ya, itu yang mau kita pelajari. Amin. Saudara siap? Nah, kasih tepuk tos tangan kiri. Haleluya. Ini ada kemerdekaan yang dari Tuhan. Amin. Dengarkan baik-baik. Inilah kabar kasih karunia, kabar yang memerdekakan bagi kita semua. Tahukah saudara, Tuhan tidak bisa jauh dari Anda, dari kita. Ya, yang poin yang pertama saya pelajari, Tuhan tidak bisa jauh dari kita. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Karena Tuhan mengasihimu, mengasihi saudara, mengasihi kita anak-anaknya. Ya, dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih tanpa batas, tanpa akhir. Itulah yang dimaksud kasih yang kekal. Coba kita buka, kita baca di dalam kitab Yeremia. Oke, ya itu dia. Kitab Yeremia, saya cari terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca ya, dipahami. BIMK. Kita baca bersama-sama. Kitab Yeremia 31, bersama-sama 2-3. Dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka, hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Amin. Lihatlah, luar biasa. Hai saudaraku, sejak dulu aku selalu. Perhatikan baik-baik itu. Ya, saya ulangi lagi. Sejak dulu aku selalu. Ya, Tuhan selalu mengasihi kamu. Untuk seterusnya aku akan tetap. Lihat ini, tetap. Kata-kata yang saya kasih warna emas itu ditulis dengan jelas, selalu. Ya, selalu. Luar biasa enggak? Selalu. Tuhan itu selalu mengasihi kita, saudara dan saya. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Tuhan adalah kasih itu sendiri, dan Tuhan sejak dulu selalu mengasihi Anda, dan untuk seterusnya Tuhan tetap dan selalu mengasihi kita. Amin. Luar biasa. Saudaraku, ada banyak orang di dunia ini berjuang, berani menempuh jarak ya ribuan mil, melintasi gunung, ya akan menyeberangi lautan, tahan panas dan hujan untuk mendapatkan apa? Kasih sayang. Ya, rela membayar uang. Ya, rela saudara sakit, mengalami sakit penyakit demi untuk apa? Untuk mendapatkan kasih sayang. Betul? Tidak peduli, tidak pandang bulu ya dari suku mana. Begitu mendapatkan kasih sayang, seseorang akan rela melakukan apa saja demi mendapatkan keutuhan, kelangsungan kasih sayang. Amin. Dan saudara lihat, Tuhan katakan Tuhan sejak dulu selalu mengasihi kita, dan untuk seterusnya Tuhan tetap dan selalu mengasihi kita. Haleluya. Itulah Tuhan kepadamu Bapak Ibu Saudara.
kasih yang kekal, kasih yang abadi itu ditujukan kepada anak-anaknya. Tidak peduli dengan sifat dasarnya yaitu panjang sabar, ya. Panjang sabar dikatakan saudara-saudara, ya, sifat kasih itu adalah dia begitu sabar kepada kita, ya, dia begitu murah hati, saudaraku, terus memberi kepada kita, ya, tidak pemarah kepada kita, bahkan tidak menyimpan dosa, melupakan semuanya kepada kita, bahkan percaya kepada kita meskipun kita gagal dan tidak berdaya. Meskipun kita tidak bisa memenuhi standarnya, dia tetap percaya kepada kita. Bahkan kasih Tuhan yang begitu hebat itu, ya, rela dan mampu menanggung, saudaraku, segala kelemahan kita. Dia mendorong, kasih mendorong kita, ya, tidak mendorong kita untuk melakukan dosa. Tuhan, saudara-saudaraku, dengan kasihnya itu tidak mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Dia suka, saudaraku, dia tidak suka, maksud saya, apa? Saat kita mengalami penderitaan. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya dia bilang, aku rela sakit supaya oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Aku rela miskin supaya engkau mengalami apa? Kesejahteraan, kekayaan. Itulah sifat kasih. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara sudah ditunjukkan kepada kita saat mati di kayu salib. Saat Tuhan Yesus berjalan di dunia, dia tunjukkan kasihnya itu kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Amin. Itulah Tuhan kita, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berbeda kasih Allah dengan kasih manusia. Kasih Allah bukan seperti manusia. Amin. Kasih Allah, saudaraku, Allah bukan seperti manusia. Ya, Allah bukan seperti manusia. Kita baca firman Tuhannya, Bilangan pasal 23 ayat 19, versi mudah dibaca. Kita baca bersama-sama 23. Allah bukanlah manusia, ia tidak berbohong. Allah bukan manusia, keputusannya tidak berubah. Jika ia mengatakan untuk melakukan sesuatu, ia melakukannya. Jika ia berjanji, ia melakukannya. Yang dijanjikannya, yang saya kasih, saya rubah warna merah itu. Apa itu dikatakan? Keputusannya tidak berubah. Itulah kasih kekal. Ya, keputusannya Tuhan tidak berubah. Apa yang sudah dilakukannya? Ketika dia mengatakan untuk memilih saudara dikasihi, itu dilakukannya dan sudah dilakukannya. Itu bedanya Allah dengan kita. Manusia bisa, saudara-saudara, ya, manusia bisa berubah. Allah sendiri yang memutuskan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara, amin. Allah sendiri sudah memutuskan. Ayat itu dengan jelas sekali, keputusannya tidak berubah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Allah sudah memutuskan untuk mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah sudah memutuskan selalu mengasihi kita. Allah sudah memutuskan tetap mengasihi saudara dan saya apapun yang terjadi. Saat kita gagal, saat kita jatuh, saat kita lari, saat kita sakit, tidak merubah keputusan Allah untuk mengasihi saudara dan saya. Amin. Itulah ketegasan Tuhan, itulah kepribadian Tuhan, kekal untuk selama-lamanya mengasihi kita, tidak bisa berubah untuk selama-lamanya. Dan itu sudah diputuskan dan itu sudah dimeteraikan oleh darah Kristus saat mati di kayu salib. Haleluya. Ya, makanya dia katakan di dalam ayat ini, Allah bukanlah manusia. Allah bukan seperti manusia yang bisa berbohong, bisa berubah-ubah alias pelin-pelan. Ya, saudara tahu kan manusia bisa berubah setia. Bahasa orang Balikpapan, manusia bisa pembontek, ya kan? Waktu mau mendapatkan sesuatu darimu,
ya waktu mendapatkan perhatian dan cintamu, maka segala macam ya dilakukan untuk mentipu daya. Dan begitu sudah mendapatkannya, apa yang dia katakan? Dia bisa berubah, dia bisa berkhianat. Dan itu bukanlah cerita yang baru. Manusia ya yang ada pengkhianatan, saudaraku, yang begitu sering terjadi di dunia ini dan dilakukan oleh manusia. Ya, dan satu lagi siapa? Iblis yang berkhianat, ya, bukan Tuhan. Ya, iblis yang bernama akhirnya menjadi nama iblis, akhirnya menjadi nama Lucifer. Kenapa? Karena mengkhianati kepercayaan yang dari Tuhan. Ya, karena tidak lagi setia kepada Tuhan, maka Adam dan Hawa akhirnya harus keluar dari Taman Firdaus. Akhirnya harus sembunyi dari Tuhan. Bukan Tuhan yang sembunyi, Bapak Ibu Saudara. Betul? Tuhanlah yang mencari manusia untuk selalu bersama-sama, bersekutu. Adamlah karena apa? Pengkhianatan itu, tidak percaya itu. Gara-gara berubah kepercayaan itu. Makanya saudara jangan heran kalau dengan manusia ya ada yang terjadi seperti ini. Tapi sekali lagi ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Aku bukan seperti manusia yang pelin-pelan, yang bisa berkhianat, keputusannya yang bisa berubah. Gara-gara uang, gara-gara tidak punya uang, ya kan? Gara-gara, saudara tahu kan? Gara-gara gadis, gara-gara apa, bro? Kalau dari sini kalau di sini gara-gara gadis, ya kan? Kalau di sini gara-gara apa? Nah, di sini banyak gadisnya. Gara-gara perjaka, seorang ya pasangan bisa berubah setia. Ya, gara-gara uang ingin kaya, seseorang juga bisa berubah setia. Gara-gara kemiskinan, seseorang juga berubah setia. Tapi Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Amin. Kasihnya kepada kita Bapak Ibu Saudara sudah diputuskan. Tuhan sudah menetapkan dan memutuskan untuk selalu setia, untuk selalu tetap mengasihimu, untuk selalu saudara, selalu dan selalu mengasihi kita. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan diri kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bahkan saudara di dalam kitab Roma pernyataannya luar biasa. Penegasannya ya, keputusan Tuhan untuk tetap mengasihi kita itu ditulis setelah kejadian ya salib Kristus. Kalau tadi ditulis di dalam sebelum salib Kristus, sesudah salib Kristus ditulis di dalam kitab Roma, ya kelihatan ya. Kitab Roma versi mudah dibaca, kita baca lagi 2, 3. Sebab aku yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik kematian maupun hidup, malaikat maupun roh-roh yang memerintah. Semua yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, sesuatu yang di atas kita maupun yang di bawah kita, atau sesuatu yang terdapat dalam dunia ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang kita temukan dalam siapa? Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dahsyat sekali kuasa kasih Tuhan ini. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan terimalah ini pernyataan Tuhan sendiri. Bukan kata apa pendeta Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri mengatakan kepadamu betapa dia mengasihimu apa adanya, betapa dia menyayangimu. Ya, dan hal kasih sayang ini sudah diputuskan, sudah dimetrekan oleh darah Kristus. Apapun yang terjadi kepadamu saat ini maupun yang akan datang, baik kita masih hidup maupun sudah setelah kita mati, kasih Allah tetap kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan dah. Ini patut kita bersyukur, bersuka cita.
Dahsyat sekali. Amin. Saudara dikasihi dan sangat dikasihi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan Tuhan. Tuhan tidak bisa berpisah dengan Anda dan saya. Iya. Amin. Ini sebuah pernyataan yang jelas. Ini sebuah bukti. Pernyataan bahwa Tuhan tidak bisa pisah darimu. Ya, seperti lagunya siapa itu? Biar ketawa. Aku tak bisa jauh darimu. Iya kan? Lagu itu Mbak Pita hafal betul ini. Iya. Ya kan? Ya. Saudara, usia saya bertambah, ya. Usia saya bertambah. Kegantengan saya sudah mulai bersurut, ya kan? Tapi cinta saya, kasih saya sama istri saya itu tambah jadi. Benar. Tanya itu Bu Selby. Ya, ketika usia kita boleh bertambah, tapi tambah tua, ya, saudara, kasih itu tambah melengket. Ya kan Bu Selby ya? Nah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini sebagai manusia semakin hari kekuatan semakin merosot, semakin menyadari saling membutuhkan. Kalau dulu orang masih muda bisa berubah-ubah setia. Kenapa? Merasa lebih kuat, merasa lebih gagah, merasa masih gitu. Tetapi berjalannya waktu, saudara, ternyata ketika kasih itu semakin bertumbuh di dalam diri kita, itu berasa sekali bahwa kita memang saling membutuhkan. Itulah sebabnya tambah lengket. Ya, itulah dia. Ketika kita menyadari kasih Allah bertumbuh di dalam diri kita, kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih agape itu, maka semakin tidak terpisahkan. Ya, luar biasa. Itulah yang dinyatakan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini maupun, saudaraku, sesudah kematian, baik yang di udara, mungkin UFO atau alien itu yang katanya ya, menurut film, semua itu tidak akan bisa memisahkan Allah dengan saudara. Saya bilang jangan salah, ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini maupun yang akan datang, baik yang di udara maupun yang di bawah tanah itu kematian, tidak akan bisa memisahkan kasih Allah dengan saudara. Itu keputusan mutlak yang dilakukan dan yang dibuat Tuhan, ya, untuk kita, anak-anaknya. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita terjatuh, kita gagal menjalankan standar suami istri sebagai anak, ya, dalam keluarga apapun namanya, tidak akan mengurangi, membatalkan, apalagi memisahkan kasih Allah dengan kita. Jadi kalau saudara mendengar, wah gara-gara kau gagal menjalani sebagai seorang istri menurut standar itu, kemudian Tuhan menjauh darimu dan engkau merasa sia-sia ibadah, itu adalah berita apa? Bohong. Amin. Ini bukan menghibur. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat benci kepada dosa, karena dosa itu menghancurkan, merusak. Tapi dosa tidak membuat Tuhan menjauhi saudara dan saya. Wah, ini berita apa ini? Nah, inilah berita kasih karunia. Alkitab mengatakan semakin dosa itu bertambah-tambah, kasih karunia semakin berlimpah-limpah juga. Dan inilah yang sulit diterima oleh orang Kristen yang mempercayai campuran antara kasih karunia dan hukum Taurat. Tapi kasih karunia mengatakan dengan sangat jelas janji Tuhan dan itu keputusan yang sudah dilakukan oleh Kristus sendiri. Kita menjumpai kasih kekal kepada kita di dalam Kristus untuk kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, tidak ada yang bisa menjauhkan kasih Tuhan dari kita. Siapapun atau apapun yang terjadi sekarang ini, dimanapun yang akan datang, baik yang di atas, ya,
Yang di atas mungkin ada Superman, ada apa itu? Musuhnya Spiderman itu apa? Ya, itu ya, atau yang di dinding cecak itu manusia cecak atau dan lain sebagainya, yang suka nonton film. Semua itu saudaraku tidak bisa memisahkan atau menjauhkan kasih Tuhan dengan saudara. Amin. Haleluya. Ya, kasih itulah yang membangun hidup kita. Kasih itulah yang menyemburkan hidup kita. Kasih itulah. Dan saudara tahukah begitu besarnya kerinduan Tuhan, tidak ingin, saudaraku, dia tidak ingin berpisah dengan manusia. Sungguh luar biasa. Tuhan menghancurkan bait Allah yang berupa bangunan yang biasa yang biasa dipakai Allah berjumpa dengan manusia. Ya. Untuk apa? Untuk merubah manusia supaya manusia menjadi bait Roh Kudus. Bait Allah itu dihancurkan, dia bilang, rombaklah bait Allah itu dalam 3 hari, ku bangun kembali. Kenapa? Karena dia sangat rindu supaya Tuhan itu mudah dijumpai dan berada bersama dengan manusia. Itulah sebabnya bangunan fisik itu dihancurkan, dia rubah, dan dia menciptakan kembali manusia untuk dijadikan bait Roh Kudus. Bukan fisik yang hanya sifatnya orang-orang tertentu yang bisa berjumpa di sana. Bayangkan saudara, kalau bait Roh Kudus itu tidak dibangun oleh Tuhan, ya, kita tidak ada ubahnya seperti agama-agama lain. Kalau menyembah Tuhan menghadap kemana? Ke barat, ya kan? Itu kepercayaannya. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu besarnya kerinduannya tidak mau berpisah dengan kita, maka bait Allah yang berupa bangunan itu dihancurkan. Dia merubah hidup kita menjadi apa? Baitnya, tempatnya dia bertakhta. Supaya apa? Supaya dia selalu dekat dengan kita. Amin. Dia tidak mau berpisah dengan kita. Dia merobek tabir pembaptas. Apa itu? Dia merobek korden itu secara ajaib, secara mujizat. Pembatas ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Yang mana biasa imam-imam itu bertemu dengan Tuhan. Dan ketika itu dirobek secara ajaib, manusia tidak ada lagi batasan untuk bisa berjumpa kapan saja dan di mana saja untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah kerinduannya dia lakukan. Dan saudara tahu ketika Yesus pamit mau kembali ke surga, dia katakan, alangkah baiknya aku kembali ke sana, tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Kemudian Yesus turun kembali ke dunia ini sebagai Roh Kudus dan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Amin. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bisa berpisah dengan kita. Karena tahu Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak mudah di dunia ini. Amin. Itulah sebabnya dia lakukan segala cara Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk supaya dia menjadi satu dengan kita. Kita menjadi satu dengan dia. Dia hidup di dalam kita dan tangan dan kaki dan mulut kita bergerak ya menurut kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Karena kesatuan, penyatuan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Coba kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, saudara. Ini dia. Ya. Luar biasa firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku, Allah tidak bisa berpisah dengan kita, sekali-kali tidak akan menjauh dari kita. Amin. Ya, di mana saja.
Bayangkan kalau bait Allah yang berupa bangunan itu tidak dihancurkan, maka sampai sekarang kita jauh seperti mereka harus nabung, ya kan, untuk bertemu dengan Tuhan, ya kan? Itu loh. Tapi Tuhan tahu, maka itu dihancurkan, ya, diserahkan kepada bangsa lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibatasi dan tidak mau lagi dibatasi tinggal di dalam gedung. Dia lebih memilih tinggal bersama anak-anaknya. Amin. Menjadi satu di dalam diri kita, tak terpisahkan oleh apapun dan waktu. Amin. Haleluya. Wah, beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Dasarnya Tuhan kita, saudara-saudara, Dia ada di dalammu, Dia bergerak melalui hidupmu, Dia memberkati dan diberkati, ya, hidupmu diberkati supaya Tuhan memberkati orang lain melewati hidup kita. Itulah yang Dia mau. Ya, orang lain melihat Yesus melalui hidup kita, melalui perkataan dan tangan kita. Karena kita adalah Kristus, kita adalah tempat di mana Roh Kristus itu tinggal, menyatu bersama-sama dan tidak terpisahkan. Sekalipun kita mati, Bapak Ibu Saudara, tidak terpisahkan. Itu yang dikatakan, itulah keputusannya yang telah dibuat. 2020 tahun yang lalu Dia nyatakan itu dan dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak lagi terpisahkan lagi, ya, dengan Anda dan saya. Tuhan tidak bisa menjauh lagi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Dia terikat dengan keputusannya sendiri. Amin. Tuhan terikat dengan keputusannya sendiri. Karena Tuhan tidak seperti manusia yang pelin-pelan tadi. Manusia bisa berubah setia. Tuhan tidak bisa, apa yang sudah diputuskannya pasti dilakukannya. Dan itu sudah dilakukannya untuk saudara. Demi cintanya, demi janjinya, ya, kepada saudara dan saya. Amin. Kasih tos kanan kiri. Saudara kekasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita adalah mempelainya. Kita adalah pacar Kristus. Kitalah yang mendua hati, ya kan? Benar kan? Masing-masing memilih pacarnya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana mungkin Anda bisa menjauh dari Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menjauh dari Tuhan? Nah, kita kembali membaca, saudara-saudara, ada dua versi yang saya mau kasih lihat, saudara. Ya, kelihatan ya. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa menjauh, bisa memisahkan diri, bisa berhenti dari Tuhan? Coba kita baca terjemahan LAM barunya demikian. Oke, ya, kelihatan ya? Oke, dibaca 2-3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, lalu versi terjemahan ini Tesi ini ya, 2-3. Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun di antara kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan Allah. Ya, dua terjemahan digunakan dengan kata-kata yang berbeda. Yang pertama di situ menjauhkan, yang kedua berhenti, dikatakan begitu, saudara-saudara. Jadi kalau kita kembali bertanya, jadi bagaimana mungkin Anda bisa menjauhkan, Anda bisa jauh dari Tuhan? Bagaimana mungkin kita tahu Tuhan sudah terikat dengan keputusannya sendiri? Jawabannya adalah ini. Karena Anda sendiri dengan sengaja menjauhkan diri dan berhenti berpegang pada Tuhan. Ya, begitu. Tuhan sekali lagi adalah Allah yang terikat dengan kekekalan dan kekudusan. Dia tidak mungkin mengingkari kekudusannya. Dia adalah Allah yang bisa kita pegang, ya, yes, dan amin.
Kalau sampai dia pelin-pelan, maka dia sendiri memungkiri kesetiaannya, kekudusannya. Dan sia-sialah kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan yang seperti ini, tidak ada bedanya. Tapi Tuhan bukanlah manusia, keputusannya adalah ya dan amin. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa jauh dari Tuhan karena manusia sendiri, karena orang itu sendiri yang dengan sengaja menjauhkan diri dan berhenti berpegang kepada Tuhan. Betul? Seperti sepasang kekasih, seperti suami istri, sudah ikrar, ya kan? Mengapa bisa begitu? Karena dengan sengaja mengalihkan perhatiannya dari pasangannya. Tapi dari pihak Tuhan, sekali lagi, dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan menjauhkan diri denganmu. Yang menjauhkan diri adalah siapa? Manusia. Amin. Manusialah seperti Adam dan Hawa menjauh dan bersembunyi dari Allah di Taman Firdaus akibat mempercayai si ular. Ya kan? Seperti Yudas Iskariot karena mempercayai imam-imam Yahudi itu. Ketika dia bersama Tuhan Yesus, dia begitu akrab dan untuk selama-lamanya. Tetapi ketika dia beralih lebih percaya kepada imam-imam itu, dia mengkhianati Kristus. Saudara perhatikan ini, dosa tidak menjauhkan Tuhan dari manusia yang berdosa. Buktinya apa? Buktinya ada banyak orang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus diampuni. Betul? Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ingat, dosamu diampuni dan angkatlah tinggalmu. Dosamu diampuni, ingat, janganlah berbuat dosa lagi. Ingat kepada pelacur yang kawin, yang bersuamikan 5 apa 7 itu. Masih ingat? Dia rame-rame para imam itu datang kepada Yesus. Yesus, ini orang yang model begini kalau menurut hukum Taurat layak dirajam, dilempari batu. Tuhan Yesus bilang, ngomong sama mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Semuanya akhirnya satu-satu pergi. Dan kepada seorang perempuan itu yang kedapatan berzina itu dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau karena dosamu. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita melihat ya, dosa tidak menjauhkan Tuhan dari manusia yang berdosa. Justru manusia yang berdosa ketika datang kepada Tuhan diampuni. Ya kan? Perempuan pelacur, masih ingat yang menuang minyak wangi, ya kan? Yang membasahi kakinya dan rambutnya dengan minyak wangi tabungannya itu siapa? Seorang wanita pelacur. Wanita berdosa, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru dialah dikenang sampai hari ini. Namanya dikenang sampai hari ini. Dia adalah wanita yang berdosa. Kalau Tuhan ya menyingkirkan orang-orang benci, menjauh dengan orang-orang berdosa ini, sudah pasti, ya kan? Sudah pasti tidak tertulis. Justru ketika kita masih berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Justru ketika dia berdosa, dia rela meninggalkan surga, datang ke dunia ini untuk menguduskan, menolong, membebaskan manusia yang di bumi ini karena tindasan, karena cengkeraman dosa. Dosa tidak menjauhkan ya Tuhan dengan orang yang berdosa. Amin. Dosa tidak bisa memisahkan Bapak Ibu Saudara. Justru yang memisahkan adalah kepercayaannya kepada hukum Tauratlah yang menyebabkan para imam itu menjauh, para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki itulah yang menjauh dari Tuhan Yesus. Kepercayaannya terhadap hukum Taurat lah harga mati katanya. Yang dikatakan NKRI harga mati. Bagi para imam itu ya hukum Taurat harga mati. Itu yang menyebabkan kepercayaannya kepada hukum Taurat itulah yang menyebabkan dia menolak Yesus. Yang menyebabkan Yesus saudaraku, sulit sekali. Ya,
menyelamatkan dia, mereka ini, orang-orang Farisi, orang imam-imam ini. Sampai dia bilang, aku meniup suling, ya kan? Kamu tidak, aku memukul gendang, kamu tidak menari. Aku seperti induk ayam yang mengumpul anak-anaknya, tapi kamu tidak bergerak sama sekali. Saudara, mereka semua adalah orang-orang yang berdosa. Tapi mengapa mereka menjauh? Karena mereka menolak Kristus, Yesus. Mereka orang-orang yang berdosa. Tuhan yang selalu berusaha datang kepada dia. Aku datang kepada kepunyaanku, tapi kepunyaanku menolak dia. Ya kan? Mereka lah yang menolak Kristus. Kenapa? Karena mereka mempercayai hukum Taurat. Itulah yang memisahkan, yang menjauhkan mereka dari Kristus. Bukan dosa. Seberapa besar kegagalan saudara hari ini, ya, yang menyebabkan saudara merasa tidak layak, tidak berdaya. Percayalah, dia mau menyatakan kasihnya itu kepadamu. Amin. Dia mau menyatakan itu kepadamu. Dia mau tetap dengan setianya. Dia tidak melihat kekurangan dan kelebihan. Mau menyatakan kasih itu kepadamu. Kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Pengampunan tanpa syarat, tanpa batas diberikan kepada kita. Saudara-saudara, Alkitab tadi mengatakan dengan jelas akibat menjauhkan diri. Saudara-saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak bisa menjauh dari kita, tidak bisa menjauh dari kita. Manusialah, para imam, para orang Farisi, ahli Sadukilah yang menjauh dari Tuhan Yesus dengan mempercayai hukum Taurat. Ya, mereka sendiri yang menempatkan di dalam murka akibat perbuatan sendiri, tapi bukan murka Tuhan. Satu kali kita akan membahas apa yang terjadi, ya, tahun 70 Masehi. Bangsa Yahudi dihabiskan, dibakar. Bukan karena hukuman Tuhan. Ya, hukum Taurat sudah selesai. Mengapa mereka habis? Karena mereka, saudara, membangkitkan singa yang tidur yang bernama negara Roma. Bukan hukuman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa Yahudi meskipun dia menolak karena begitu percayanya ya kepada hukum Taurat itu. Tapi Tuhan terus berkata, ya aku seperti induk ayam. Setiap hari aku meniup seruling. Ya menabuh kendang, engkau tidak ada respon sama sekali. Akhirnya apa? Keselamatan itu diberikan kepada orang lain. Dan Tuhan memakai Rasul Paulus. Memang ada banyak orang, ya, orang Yahudi yang bertobat, tapi prinsipnya para imam-imam inilah mempercayai hukum Taurat yang menyebabkan mereka tidak bisa menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Mereka yang menerima Tuhan Yesus, mereka yang mengalami penyatuan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara, saya mau beritahu, kita baca Ibrani pasal 2 ayat 15, akibat kalau kita dengan sengaja menjauhkan diri, menolak kebenaran. Kita baca 2-3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang menyebarkan banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini orang yang menolak, orang yang berhenti, yang menyatu dengan Kristus di sini mengalami dan menimbulkan. Mengalami apa? Mengalami akar pahit, mengalami kepahitan hati. Sesudah mengalami kepahitan hati, apa? Menimbulkan kerusuhan bagi orang lain dan mencemarkan orang lain. Mengalami kepahitan hati dan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran bagi orang lain. Ini bukan hukuman dari Tuhan. Saudara jangan salah, ini bukan hukuman dari Tuhan, tapi akibat
di mana kita berhenti menjadi satu dengan dengan Kristus, maka yang masuk itu benih lain. Ketika kita menerima Kristus berarti benih kebenaran, kasih, pendamai, sabar, murah hati, dan lain sebagainya itu bertumbuh dan mengalir melalui hidup kita. Saudara bayangkan ketika bangsa Yahudi atau imam-imam itu menolak Kristus, saudara, dan dia mengalirkan hukum Taurat, apa yang terjadi? Paulus menjadi pembunuh. Ya kan? Paulus menjadi pembunuh nomor 1. Judas Iskariot menjadi pengkhianat yang populer sampai hari ini. Bukan hukuman, tapi itu akibat ya dari menutup diri terhadap kebenaran, terhadap kasih kekal itu. Ya, terhadap seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita rajin ikut ibadah JKP. Ya, kenapa? Karena ketika kita hadir di baik mengikuti ibadah offline begini maupun Zoom, rajin mendengar berita kasih karunia, saudara, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin menikmati cinta Tuhan. Itu maksudnya. Ini di Zoom nggak pernah, ya. Terus YouTube saudara perhatikan. Kalau kau tidak setia, engkau dipentung. Ya kan? Begitu. Kalau engkau tidak taat, engkau dibentung. Tuhan bilang, itu kan berarti bertentangan dengan keputusan Tuhan yang mengatakan, aku tetap mengasihimu. Iya kan? Tapi apa yang terjadi di luar sana beritanya? Kalau engkau tidak bisa mentaati perintahnya, maka engkau kena kutuk kan gitu. Tapi itu berita kasih karunia. Sekalipun kau gagal, aku tetap mengasihimu, tetap mengangkatmu. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Membuat hati tidak tenang. Ya kan? Pengkhianatan itulah yang menyebabkan membuat pikiran, hati tambah stres. Betul? Bukan Tuhan yang menghukummu ketika seorang anak mencuri uang orang tuanya. Ya enggak? Bukan Tuhan, tetapi perasaanmu yang tidak jujur, yang mengkhianati itulah yang mengejar dirimu. Ya? Bukan Tuhan yang menghukummu karena engkau tidak setia terhadap pasanganmu, suamimu, atau istrimu. Ketika pasanganmu tahu dia menderita akibat pengkhianatan ini, tetapi engkau lebih stres, ya, memikirkan bagaimana caranya supaya tidak ketahuan bahwa dirimu sedang berkhianat. Ya kan? Pulang ke rumah harus menyembunyikan aroma yang beda, ya kan? Engkau harus menyembunyikan tabunganmu, terbongkar enggak uang yang baru saja kau kirimkan kepada kekasih gelapmu. Itu yang membuat stres, bukan Tuhan. Tuhan mau, nak, stoplah itu. Kenapa engkau menciptakan kesakitan atas dirimu sendiri? Bukankah Tuhan tidak menyuruh begitu? Aku tetap mengasihimu ketika engkau kembali kepada Tuhan. Betul, saudara? Ketika engkau kebanyakan minum alkohol, Tuhan tidak menghukummu dengan sakit penyakit, tapi alkohol itulah yang menimbulkan sakit penyakit. Tuhan sudah tidak marah lagi kepada kita. Kemarahannya sudah ditumpahkan atas tubuh Kristus saat disalib. Dia sekarang mengasihi dirimu dengan kasih yang kekal. Tapi masalahnya dia bilang, stop, berhenti menyakiti diri sendiri. Berhenti. Pandanglah dan hiduplah dengan kebenaran Kristus yang ada di dalam dirimu. Bukan hidup di dalam kenakalan dan kebebasan. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Seperti ayat itu tadi, saudara-saudara. Karena orang itulah yang menjauhkan, karena orang itu yang berhenti hidup di dalam kebenaran, berhenti hidup di dalam aliran Roh Kristus. Amin. Sehingga kita sendiri yang menderita karena perbuatan kita sendiri. Tuhan tidak menyakiti kita. Tuhan mengasihimu.
Ya, seperti orang tua kepada anak. Ketika orang tua mengasihi dan tahu dengan tepat kapan memberikan silet, kapan memberikan api. Bayangkan kepada Miss Julie, anak yang digendong itu, oe, 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 gitu. Lalu kemudian diambilkanlah api. Ya nak, kamu kan kedinginan, sini ku taruh kamu deket api, ya kan. Lalu anaknya, sudah, ini nak, supaya kamu anget, pegang ini api. Nah, apa yang terjadi? Begitu juga, nggak mungkin saya memberikan mobil kepada anak saya, kepada Rizka. Kenapa? Belum waktunya. Iya kan? Satu kali, belum waktunya. Satu kali dia saking semangatnya, saudara. Oh, banyak anak seusia dia yang bisa naik motor. Ya di dunia ini. Tapi satu kali saya lihat dia saking semangatnya, salah satu adiknya yang kecil itu dibonceng bawa sampah. Naik motor. Saya nggak sengaja, saya ke depan. Oh, dia goyang. Woi, aku dari jauh. Mobil dari sana itu sudah diam berhenti, saudara. Dia goyang-goyang. Waduh, semakin saya berteriak, semakin takut kan kelihatan saya. Belum kuat nak kamu nak. Untung nggak jatuh. Kalau dia jatuh kan bukan hukuman saya. Kenapa? Dia belum kuat. Kalau ditangkap polisi bukan hukuman. Kenapa? Dia melanggar, belum waktunya, belum usianya. Itu maksudnya kenapa orang tua tidak memberi. Itu maksudnya kenapa Tuhan kadang-kadang juga tidak langsung menjawab doa kita. Dia lebih tahu. Amin. Bukan tidak mengasihi. Itu loh. Ya. Jawabannya ya. Begitu, mengertilah kasih Tuhan. Dia tidak mementung kita. Dia tidak menyiksa kita. Tapi dia tahu. Ya. Itu maksudnya. Ya, kenapa? Manusia yang menjauh, saudara. Mengapa kita begitu penting saat ini masuk di dalam komunitas gereja? Memang gedung gereja tidak menyelamatkan, memang pendeta juga tidak menyelamatkan, tapi komunitas, organisasi bisa membantu saudara dan saya untuk hidup bermasyarakat di dunia ini. Saudara mau menikah, harus gereja yang memberi surat. Kalau gereja tidak menikahkan, maka masyarakat menghukum saudara sebagai orang yang tidak bermoral dalam berumah tangga. Ya kan? Bukan lagi kumpul sapi katanya. Ingat istilah itu? Iya, Bapak Ibu Saudara. Gereja membantu kita memberikan surat sehingga rumah tangga kita itu sudah sah, diakui, label-label yang negatif pun tidak akan jatuh kepada kita. Makanya yang belum menikah masih semangat terus mencari jodohnya kan. Ya saudara, begitu juga itu penting sekali, itu membantu. Ya saudara-saudara, membantu menemukan jodoh. Kalau saudara ingin dapat jodoh sini, bawa teman-teman yang lain ke sini supaya yang dapat jodoh, belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat ya sudahlah. Kan gitu. Ini penting sekali. Saudara, saya ambil contoh. Saudara seperti Bang Nando ini skillnya di komputer itu hebat sekali. Ya. Ketika saudara secara tidak langsung ini mempromosikan dirimu. Ya, ketika ada orang lagi bermasalah dengan elektroniknya, oh ngapain jauh-jauh, ada Bang Nando. Itu salah satunya tempat di mana mengapa kita harus mau pelayanan di gereja adalah salah satunya untuk mempromosikan kepandaian, kecakapan, ya kemahiran kita. Itu saudara, mengapa kita perlu rajin pelayanan? Ya, kita melayani bukan mencuri perhatian supaya Tuhan mengasihi kita. Saudara belum pelayanan, saudara belum lahir, ya, saudara masih bayi sudah dikasihi Tuhan. Mengapa kita pelayanan? Ada manfaat seperti ini. Saudara pasti juga sudah mendengar bagaimana orang mati susah dikubur. Alasannya apa? Pendeta itu bilang, saya tidak mau menguburkan dia. Kenapa?
karena belum jadi anggota gereja. Bayangkan. Ya, ini penting sekali. Seolah-olah gereja menambah masalah, bukan memberi manfaat kepada kita. Saudara, saya dulu masih ingat sama istri saya, enggak mau lagi buka gereja. Betul, saya tahu bagaimana susahnya pengembalaan di zaman modern. Ya, orang yang kita calonkan di sini sudah pergi duluan, akhirnya terpaksa saya. Ya, kenapa? Karena kita tahu gereja juga dibutuhkan di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini, untuk membantu umat Tuhan, ya kan? Dalam pernikahan, ya sebelum pernikahan dalam mencari jodoh, ya kan? Begitu. Dalam mempromosikan diri, kemampuan diri, ya, dalam pernikahan, dalam penguburan, semua itu ya lewat gereja, pernikahan dan pemakaman lewat gereja. Tidak bisa kita hindari. Urusan dengan Tuhan Yesus sudah clear, saudara. Sudah clear. Amin. Sudah beres, saudara, sudah didamaikan. Surga dengan bumi yang saudara miliki sudah dibereskan. Tapi masalah pribadi saudara dengan pemerintah, menyangkut pernikahan, menyangkut pemakaman, menyangkut yang lain, itu belum beres. Itu beres kalau kita tidak menjauhkan diri dari gereja. Amin. Ya, ini pentingnya. Kita menolak mendengarkan berita kasih karunia, maka yang masuk berita campuran dari luar. Itu yang terjadi, akhirnya mengeringkan, membuat kita firman yang ada di dalam diri kita itu bahasanya terhimpit oleh ketakutan, oleh dan lain sebagainya, sehingga menjadi layu. Amin. Nah, inilah caranya kasih karunia mendorong saudara untuk tetap setia mencari, mendengarkan kasih karunia di JKP ini. Amin. Rajinlah Bapak Ibu Saudara. Bukan apa-apa. Saya lihat di FB gitu ya, orang-orang di jauh sana. Ini saya lihat nggak ada sih jemaat JKP. Begitu kumpulan pesta rame-rame, orang gereja. Nggak ada yang pakai masker. Bernempet-nempet begini. Tapi pendetanya bilang, begitu saya undang, ayo ibadah. Nggak takut corona, katanya begitu. Loh, kemarin pesta ria itu bagaimana itu? Untung bukan jemaat JKP, puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, pentinglah. Jangan sampai kalau butuh aku mau menikah. Waduh, teman-teman saya itu sudah menolak itu. Yang model begituan itu ditolak terang-terangan. Apa Pak, enak aja. Ya kan? Susah sekarang saudara, urusan menikah dan pemakaman itu kalau belum menjadi anggota gereja. Bukan tidak mau, karena ada aturan. Itu yang terjadi. Ya. Oke, saya kira itu cukup. Amin. Haleluya, saya perlu sampaikan ini. Saudara, Tuhan tidak bisa jauh dari Anda, betul, karena Tuhan sudah memutuskan. Ini sekarang ayatnya. Mari kita baca Ibrani sebagai penutup. Ibrani pasal 13. Oke, Ibrani pasal. Nah, ini dia. Oke ya. Ini penutupnya. Ini Tuhan dengan saudara. Tak terpisahkan. Ya, tak terpisahkan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan
engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak memisahkan diri kepadamu. Sekali-sekali tidak akan. Sekali-sekali. Ya berarti dia tidak pernah menjauhi saudara. Tidak pernah. Sekali aja tidak. Apalagi berulang-ulang. Amin. Dikatakan sekali-kali itu tidak. Apalagi berulang-ulang. Apalagi sama sekali meninggalkan saudara. Dia tidak pernah. Dia selalu bersamamu. Bersama kita dimanapun berada. Masalahnya kita respon enggak, peka enggak. Masalahnya kita mau enggak dipimpin oleh dia. Itu. Amin. Hal-hal yang di dunia ini kita tahu ada urusannya. Yang mau enggak mau kita harus ikuti. Enggak bisa menolak. Ada hal-hal yang memang kita harus tolak. Prinsip itu tidak sesuai dengan ketentuan baik gereja maupun hukum pemerintah. Tapi satu hal yang sudah diputuskan oleh Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak pernah memisahkan dirinya dengan engkau. Tuhan tidak pernah mengambil kembali kasih-Nya daripadamu. Itulah keputusannya yang sudah ditetapkan, yang dimeteraikan dengan darah Kristus sendiri. Dia mengasihi kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri.